5 trik yang kita bisa lakukan untuk apa istilahnya mendapatkan perubahan dalam finansial kita dengan perubahan yang luar biasa. Oke, mind trick ini saya pelajari dari tangan kanannya Warren Buffett. Oke, tangan kanannya Warren Buffett adalah lulusan SMA. Dia asalnya penjual koran, tukang nganter-nganterin koran di Amerika. Sekarang dia itu kekayaannya hampir sama dengan Warren Buffett. Oke, walaupun dia dulunya itu hanya belajar kacung ke Warren Buffett-nya itu dari waktu dia muda. Seperti saya dulu, saya belajar bisnis ke orang Hong Kong, saya itu kacung. Oke, saya ngikut dia itu tanpa dibayar. Oke, belajar dari dia. Waktu waktu belajar trading, saya sebelum dijadikan murid, saya jadi kacung mentor saya. Oke, ngikut dia istilahnya disuruh. Padahal pada saat itu saya sudah cukup sukses buat ukuran saya ya. Saya sudah bisa beli apapun yang saya pengen, mau kemana aja yang bebas, nggak ada yang ngelarang. Tapi saya karena saya ingin belajar, saya itu jadi kacung dia. Oke, karena saya itu selalu belajar ke orang-orang yang tidak menjual jasa dia sebagai mentor. Karena apa? Kebanyakan orang itu selalu apa? Menjadikan bisnis. Nah, saya itu nggak mau ke orang seperti itu. Saya itu selalu pengen belajar dari orang-orang yang benar-benar praktek, sehingga apa ilmunya itu ilmu apa ilmu pasti itu ilmu berdasarkan pengalaman. So, 5 mind tricks ini adalah saya pelajari dan berhasil di kehidupan saya dari tangan kanannya Warren Buffett. Oke? Oke, yang pertama adalah stop seeing money as good as bad. Most fear associated with money stem from pre-existing belief. Oke, kita harus mau melihat uang itu bagus, baik atau jelek, jahat atau baik. Ngerti kan? Oke, karena kebanyakan rasa takut yang kita asosiasikan, takut nggak punya uang, takut uang kehabisan, itu dari pre-existing belief, dari kepercayaan yang sudah ada. Ngerti kan? Nah, sekarang harus kita rubah. Uang itu netral. Oke, uang itu netral. Mau dipakai baik ya bisa, mau dipakai buruk ya bisa. Oke, tapi kan kebanyakan orang selalu mengasosiasikan, terutama orang-orang yang menghambakan uang. Oke, kayak kayak uang itu segalanya. Oke, mereka itu. Seperti kemarin saya ngobrol sama Renal ya. Renal orang Bandung kan dari Pajajaran. Dia sadar kalau sekarang itu manusia itu terlalu membesarkan uang. Sedangkan uang adalah ciptaan manusia. Ngerti kan? Kenapa kita adalah manusia ciptaan dari the highest power. Mau siapapun yang teman-teman percayai, mau Tuhan, mau Allah, mau alam semesta, mau dewa, mau siapapun, kita adalah ciptaan termulia di dunia ini. Nah, kenapa kita selalu merendahkan diri kita dari uang itu sendiri? Oke? Karena manusia sudah ditanam kepercayaannya bahwa uang itu baik atau buruk. Sebenarnya bukan uang yang baik atau buruk, yang punya uangnya yang baik atau buruk. Oke? Sekarang seperti saya punya uang. Uangnya kalau nggak saya apa-apakan, uang itu ya diem aja. Ngerti kan? Nah, kita harus mau melihat uang itu bukan buruk atau baik, tapi sebagai energi yang netral, sebagai macomlang, sebagai perantara antara kita dengan yang kita inginkan. Kita tidak bisa menghakimi uang, ini uang haram, ini uang panas, ini uang begini, ini uang begini, tidak bisa. Oke, nah kenapa yang miskin semakin miskin? Karena yang miskin itu atau yang tidak mempunyai uang selalu mempunyai kepercayaan seperti itu. Wah, saya mah tidak mau uang panas. Wah, saya mah tidak mau uang haram. Uangnya kan netral. Apakah tidak boleh sekarang misalnya uang hasil berjudi kita sedekahkan? Emang nggak boleh? Kata siapa nggak boleh? Uangnya netral. Ngerti kan? Nah, inilah pre-existing belief yang salah buat saya. Makanya kenapa yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Karena yang kaya itu tidak pernah melihat uang seperti baik atau buruk, jahat atau baik. Tidak. Yang mempergunakan uangnya itulah. Oke?
Jadi kita harus mau berhenti melihat uang seperti baik atau buruk. Oke? Yang kedua, develop a circulation mindset towards money. Okay? The key of money is the mindset. If your money set on a lack instead of abundance, you always be living less than you deserve. Okay? Kita harus mulai mau membangun. Okay? Pola pikir sirkulasi tentang uang. Kan kebanyakan orang apa? Kalau udah dapat uang, aduh takut banget itu ngeluarinnya. Kenapa? Takut habis, takut kekurangan, takut nggak datang lagi. Kita harus mempunyai mindset. Oke, pola pikir sirkulasi tentang uang. Oke, karena begini, the key of money is in the mindset. Oke, kunci dari uang itu sendiri adalah pola pikir. Ngerti? Oke? If your money set on lack instead of abundance, kalau kita pola pikir kita tentang uang itu dalam kekurangan bukan berkelimpahan, maka kamu akan terus hidup kurang dari apa yang kamu bukan harapkan, hak kamu itu. Kamu akan hidup dengan kekurangan karena hak manusia itu adalah berkelimpahan. Hak manusia itu kaya, hak manusia itu banyak duit. Tapi karena kita selalu menyimpan pola pikir kita di kekurangan, takut kehabisan, akhirnya apa? Kita akan hidup kurang dari what we deserve. Oke? Apa yang pantas, yang layak untuk kita, kita akan di bawah standar. Coba selama ini teman-teman yang tidak mempunyai pola pikir mensirkulasikan uang, lihat kehidupan kita. Oke? Saya selalu bilang ke siapapun, oke? Result speak louder. Hasil akan berbicara lebih lantang. Saya nggak peduli dia sepintar apa. Saya nggak peduli dia jago seperti apa. Yuk ngadu hasil sama saya. Lihat kehidupan saya, lihat kehidupan orang lain. Saya kayak gitu. Jadi kayak saya tuh nggak bisa yang banyak omong ke saya kalau hasilnya rendah dari saya. Jangan ngomong, bukan saya merendahkan. Oke? Karena buat saya tuh result speak louder. Saya orangnya selalu mensirkulasikan uang. Saya berani ngadu hasil. Saya tidak pernah takut kekurangan. Saya berani ngadu hasil. Saya tidak pernah takut kehilangan. Saya berani ngadu hasil. Karena apa? Semua ini adalah saya pelajari dari orang-orang yang sudah mempunyai kehidupan yang saya inginkan. Dia punya hasil, kok saya enggak? Selama saya mau mengerjakan sampai ke titik-titiknya, apa yang dia kerjakan, saya akan mendapat hasil. Karena apa? Buah nggak akan pernah jatuh jauh dari tangkalnya. Kalau ilmunya seperti ini, jatuhnya di situ, ya di situ aja. Ngerti kan? Oke? Jadi develop a circulation mindset towards money. Kita harus mau mulai membangun, mendevelop, pola pikir tentang sirkulasi terhadap uang. Jangan di hoarding. Kebanyakan orang kan kayak gitu, masuk langsung hoard. Karena apa? Karena takut nggak dapat lagi. Karena takut kehabisan. Itu yang kedua. Yang ketiga, have a daily date with your money. Kita harus punya kencan dengan uang kita setiap harinya. Kencan gitu, kayak kencan ke pacar, kencan ke istri, kencan ke suami. Tapi kencannya seperti ini. Schedule 5 minutes a day to check your bank account. Jadi kalau kita punya bank account, walaupun kosong, walaupun cuma ada 1.000 perak, kita harus mau ngebuka itu bank account. Ingat, kita harus mau berdamai dengan angka kecil. Di saat kita kan kebanyakan orang, buat apa dilihat nggak ada duitan. Nah, itulah mindset orang-orang sekarang. Karena apa? Pre-existing belief. Dia percaya kalau tidak ada uangan, buat apa dicek. Saya bisa ngecek account saya sehari bisa 100 kali. Karena saya selalu meluangkan date. Bukan saya, aduh tinggal berapa lagi uang, aduh tinggal berapa lagi. Bukan. Karena saya selalu melihat angka. Saya selalu kencan dengan bank account saya. Ngerti kan? Schedule 5 minutes a day to check your bank account. Pay attention to your spending habit. Kita harus mau memerhatikan habit, kebiasaan kita belanja, kebiasaan kita menghabiskan uang itu seperti apa. And make a point to remind yourself that you control your money, not money controlling you.
Dan make a point, buat poin bahwa kita yang mengontrol uang kita. Kita yang mengontrol keluar masuknya uang kita. Bukan uang mengontrol kita. Ngerti kan? Jadi have a daily date with your money. Bukan daily date diciumin, disembahin, bukan. Lihat bank account kita, tabungan kita, misalnya punya klik BCA atau mau BCA mobile, cek aja, biarin nggak ada duitan juga. Yang penting apa? Kita sudah mulai berkencan. Oke, makanya gini kan, kalau tidak kenal kita tidak sayang. Nah, kalau kita kenal nih ya, kenal nih sama uang kita, kenal dengan uang yang kita inginkan, maka kita akan apa? Kita akan jatuh cinta karena kita melakukan, coba apa? Kencan setiap harinya. Hanya 5 menit sih. Nggak usah kayak heboh kayak saya. Saya tuh tiap ada waktu, ngelihat, udah. Bukan ngelihat, aduh duit gue berapa lagi. Bukan seperti itu. Saya hanya buka bank, udah. Buka walaupun kosong. Oke? Itu yang ini soalnya saya lakukan di waktu saya bangkrut loh. Saya lakukan di waktu saya bangkrut. Makanya apa? Teman-teman selalu mencari tahu. Masuk ke apa sih rahasianya? Masuk ke bisa dari tidur di mobil, bisa dapat BMW, bisa dapat Jaguar, bisa dapat rumah dalam waktu 1 tahun. Nah, saya itu orangnya kayak gitu, mempelajari orang-orang yang sudah mempunyai apa yang saya inginkan. Dan saya jalankan sampai ke titik-titiknya tanpa ada alasan sedikit pun. Tanpa ada pertanyaan, ngapain kencan, udah tahu bank account kosong masih dilihatin. Saya tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Dan sampai sekarang pun saya udah kebiasaan. Selalu kencan dengan bank account saya. Selalu kencan dengan dompet saya. Saya orangnya ya. Bukan saya menghitung uang ada di itu. Saya udah tahu loh. Oke, kalau pagi-pagi saya hitung. Duit saya yang ada di dompet 1 juta. Belum dibelanjain apa-apa. Belum dibeliin apa-apa. Udah saya hitung lagi. Karena apa? Saya kencan. Saya selalu mencoba. Ternyata ini nggak habis-habis duit. Saya selalu mempunyai mindset kayak gitu, pola pikir kayak gitu. Saya ini nggak habis-habis duit. Saya ini nggak habis-habis duit. Saya ini nggak habis-habis duit. Akhirnya apa? Emang duit saya nggak pernah habis-habis. Jujur. Kayak itu yang ketiga. Yang keempat, attract money, not go after money. Tarik uang yang kita inginkan, bukan kita mengejar uang yang kita inginkan. Karena begini, most people doing something they hate for money. Kebanyakan orang mengerjakan sesuatu yang mereka benci untuk mendapatkan uang. Oke? Start doing something you love, enjoy for money. Oke? Mulai mengerjakan apa yang kita inginkan, yang apa kita cintai, yang bisa kita nikmati untuk mendapatkan uang itu. Kayak tadi Arai di grup buat Oke Satrio berkata, kadang ego manusia itu selalu menyangka jalan mereka itu jalan terbaik untuk mendapatkan uang. Kalau saya kasih tahu ya, jalan Tuhan, jalan Allah, jalan alam semesta itu selalu ringan, selalu enjoyable, selalu membuat kita bahagia dan hasilnya akan lebih besar. Karena apa? Karena kita tidak melawan hukum alam. Ngerti kan? Mulai attract money. Tarik uang yang kita inginkan, bukan go after. Sekarang teman-teman sudah berapa melihat orang-orang yang bekerja mati-matian untuk uang. Apa hasilnya? Nggak ada sama sekali. Oke, mereka akan bekerja seumur hidup. Oke. Kayak ada seseorang mau pensiun dari sini, masuk lagi ke pekerjaan baru. Padahal waktunya sudah waktu pensiun. Nah, seperti itu orang yang mengejar uang. Tapi orang yang menarik uang seperti saya udah pensiun dari umur 36. Ngerti kan? Saya orangnya kerjanya narik, saya kerjanya mancing. Kayak dari Barbar sekarang lagi belajar. Saya tuh kerjanya mancing. Arai saya ajari mancing. Neng Ocha saya ajari mancing. Saya tidak pernah menyarankan untuk mengejar. Saya selalu tarik, pancing, tarik, pancing. Saya selalu seperti itu. Oke? Itu yang keempat. Yang kelima, remember, he said. Oke? Dia bilang, remember that you will be
okay no matter what. Kita itu akan baik-baik saja walaupun keadaannya bagaimana. Buktinya teman-teman kalau sekarang sedang dalam finansial, oke, keadaan finansial yang itu, buktinya teman-teman sekarang masih bisa beli kuota nonton saya. Buktinya masih bisa ngopi, buktinya masih bisa ngerokok, buktinya masih bisa lihat anak-anak, lihat istri, lihat ini. Nah, remember that you will be okay no matter what. Kadang kita itu ripuh, kata orang Sunda itu. Sibuk tepugu. Guguru, gurung gusuh. Kayak gitu. Sedikit itu. Kalem tenang. Kita will be okay. Kan ada lagunya, everything is gonna be alright. Bener nggak? Nah, money doesn't make you okay. Uang tidak akan membuat kita merasa oke, merasa baik-baik. Oke, you make you okay. Kamu yang membuat kamu baik-baik saja. Bukan uang akan membuat baik-baik saja, tapi kita sendiri yang akan membuat kita baik-baik saja. Don't let money be associated with happiness. Jangan biarkan uang itu berasosiasi dengan kebahagiaan kita. Because it does to deserve that kind of control over you. Karena uang itu tidak pantas mempunyai kekuatan untuk mengontrol kita. Karena ingat, energi uang itu di bawah kita. Oke? Believe in yourself and on your own power. Percaya ke diri kita sendiri dan percaya ke kekuatan diri kita sendiri. Ngerti kan? Okay? So remember that you will be okay no matter what. Kita ini akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi, kita itu akan baik-baik saja. Ingat, jangan terlalu dibawa serius hidup itu. Kita tidak akan keluar dalam kehidupan ini dalam keadaan hidup. Dalam keadaan apa? Mati semua keluar dari kehidupan ini. Jadi buat apa dibuat serius? Oke? Kita itu bakal ke dalam keadaan mati, meninggalkan dunia ini. Kenapa dibawa serius? Bawa santai, will be alright. Oke? Because money is not going to make you okay. You make you okay. Uang tidak akan membuat kita baik-baik. Kamu yang akan membuat diri kamu merasa baik-baik. Oke? Jadi don't let money be associated with happiness. Jangan pernah menggantungkan saya kalau punya uang 100 juta baru saya happy. Kata siapa? Saya sudah pernah punya 100 juta. Saya sudah punya 1 miliar. Saya sudah pernah punya pokoknya. Apakah saya bahagia dulu? Enggak. Yang ada stres. Tapi ya enak. Daripada nangis di atas beca, mendingan nangis di dalam Mercy. Emang enaknya di situ doang. Tapi kalau kita selalu mengasosiasikan hidup kita, kebahagiaan kita, kebebasan kita dengan uang, kita itu sebenarnya sedang memasukkan diri kita ke dalam penjara. Ngerti kan? Jadi, oke, yang pertama, stop seeing money as good as bad. Kita harus mau berhenti melihat duit itu bagus atau jelek, jahat atau ini. Berhenti itu mindset, itu pola pikir orang miskin. Itu pola pikir orang miskin kayak gitu. Karena mereka tidak punya, maka mereka itu menghakimi sesuatu yang mereka tidak punya. Tapi kita kan orang-orang yang berbeda. Saya ini orang berbeda. Saya selalu memberkahi uang. Saya selalu memberkahi kehidupan orang lain. Saya selalu memberkahi rezeki orang lain. Sehingga apa? Sebelum saya datang ke saya, sudah saya berkahi dulu. Saya tarik itu semua ke kehidupan saya. Makanya apa? Saya itu nggak perlu kerja keras. Oke? Jadi stop seeing money as good as bad. Yang dua, develop a circulation mindset towards money. Oke? Kita harus mau mulai membangun pola pikir kita tentang mensirkulasikan uang. Jangan pernah takut kekurangan. Jangan pernah takut kehabisan. Oke? Yang ketiga, have daily date with your money. Kita harus punya kencan setiap hari dengan uang kita. Oke? Mau uang kita di bank account atau mau uang kita di dalam wallet kita. Terserah. Pokoknya date. Tuh hitung, bodoh amat. Cuma ada 3.000, bodoh amat. Oke? Saya itu kalau ada kesempatan, buka bank account dulu loh. Waktu nggak punya. Waktu nggak punya, saya seperti itu. Selalu memvisualisasikan 7 juta dolar. Nambahin 7.100.000. Ini apa? Dalam waktu 1 tahun, saya bisa mempunyai apa yang saya inginkan. Seperti itu. Oke? Yang keempat adalah attract money, not go after the money. Kita harus mau menarik uang, bukan go after the money. Bukan kita yang mengejar, tapi
kitalah yang harus menarik. Karena ingat, semakin kita kejar, semakin menjauh. Oke? Kayak gitu. Semakin kita pengen, semakin kita tidak punya. Oke? Yang kelima, yang terakhir menurut dia itu adalah remember that you will be okay no matter what. Kita itu akan baik-baik saja walaupun apapun yang terjadi, will be alright. Ada lagunya Bob Marley. Oke? Money doesn't make you okay. Uang tidak akan membuat kamu merasa oke, tapi kamulah yang membuat kamu oke atau enggaknya diri kita sendiri. Don't let money be associated with happiness. Jangan selalu mengasosiasikan uang dengan kebahagiaan. Aduh, full. Because karena uang tidak mempunyai kelayakan, tidak pantas untuk mempunyai kekuatan untuk mengontrol kita. Believe in yourself, percaya ke diri sendiri dan kekuatan diri kita. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, mudah-mudahan banyak yang mengerti, mudah-mudahan banyak, bukan banyak ya, bukan mudah-mudahan, jujur saya malah gini weh. Kalau mau meraktekin tanpa alasan, pasti ada hasilnya. Karena apa? Karena ada hasilnya di kehidupan saya. Karena ada hasilnya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena ada hasilnya. Saya nggak pernah mau bilang mudah-mudahan. Kalau mau meraktekin tanpa ada pertanyaan, tanpa ada alasan, lihat aja. Oke?